Perlu saya jelaskan di awal, karena fitnah-fitnah ini sekarang luar biasa. Bapak Ibu lihat aja fitnah-fitnah ke Ustadz Adi Hidayat, ke Ustadz Abdul Somad. Ustadz nggak pernah balas. Enggak. Kenapa Ustadz nggak balas? Iklan gratis untuk saya. Pengen saya balas, dosa saya dia yang nanggung, pahala dia ke saya semua. Saya segan sekali dia masuk surga, masa dia yang beramal dia masuk neraka? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kenapa Ustadz cerita ibu-ibu? Di belakang kan yang punya acara ibu-ibu. Ibu-ibu dan Ustadz Amiruddin yang saya menyebut mereka ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Di awan, luar biasa. Tergantung kita melihat. Itu gambar-gambar itu multi interpretasi Ustadz Amiruddin. Kalau orang berpikiran positif, dia akan melihat kita ini adalah orang-orang mulia yang hidup di awan. Tapi kalau orang berpikiran jahat, haters, dia bilang kita hantu. Karena kakinya tidak kelihatan. Jadi tergantung mindset otak dia. Orang kalau hatinya bersih, melihat gambar kita bertiga ini dia senang. Tapi kalau orang jahat, dia apa katakan? Biasanya kalau orang foto bertiga, yang tengah mati duluan. Di Kendari ada gitu nggak? Ada juga. Saya selalu kalau foto bertiga dikatakan orang, Ustadz katanya kalau bertiga ada yang mati. Iya, saya bilang. Siapa yang mati? Yang moto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebetulnya dunia ini tidak terlalu sulit. Dunia ini tidak terlalu ribet. Dunia ini tidak terlalu susah dan tidak terlalu payah. Yang susah itu adalah mendengarkan omongan orang. Betul tak Bu? Ibu pakai jilbab panjang. Apa kata mereka? Sejak kapan kau pakai kelambu? Ibu pakai jilbab pendek. Kau belum hijrah. Akhirnya bingung, nggak pakai jilbab. Kalau jilbab panjang dengan jilbab pendek kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Maka ibu yang sudah mulai pelan-pelan pakai jilbab pendek, panjangkan jilbabnya. Yang sudah berjilbab panjang, mudah-mudahan istiqomah. Jilbab panjang saya sudah banyak, bagi kepada yang belum berjilbab. Jangan ditumpuk di rumah. Memang mati mau bawa jilbab? Mati bawa kain kapan Bu? Ibu beli kain kapan, letakkan di lemari bapak. Biar setiap dia buka dia ingat. Setuju? Setuju mereka Pak? Banyak orang takut cerita mati. Banyak orang takut cerita mati. Ketika kawan saya, sahabat saya sakit, masuk rumah sakit, koma. Setelah koma, ICU. Tak lama pasang ventilator. Setelah itu meninggal dunia. Lebih muda dari saya, lebih sehat dari saya. Ketika kami sama-sama sehat duduk berdekatan, apa kata orang? Kalau kami tengok, nampaknya Ustadz Somad mati duluan. Tapi ternyata dia meninggal duluan. Kenapa? Lan tamuta nafsun. Orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Manusia ini tidak akan mati sampai rezekinya penuh. Kalau kita masih hidup, berarti rezeki kita belum penuh. Kalau sudah penuh, pasti dia akan tumpah keluar dari botol dengan sendirinya. Begitu juga hidup ini. Ini akidah Bapak, ini akidah Ibu. Jangan sampai rusak. Jadi kalau ada keluarga saudara kita meninggal dunia, itu berarti rezeki dan ajalnya sudah penuh. Abdul Somad masih hidup, berarti belum penuh. Nanti kalau dapat berita Abdul Somad meninggal dari Pekanbaru, orang saudara-saudaraku di Kendari semua berkata, apa kabar Ustaz Abdul Somad? Sudah penuh. Dia sudah pindah ke tempat yang lain. Kalau tidak mati, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang mengatakan kita mati, tidak mati. Tapi kalau mati, kata Allah Subhanahu wa taala, sedang minum pun mati, sedang ceramah pun mati, sedang khutbah pun mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini lalu dipotong tidak pakai protokol kesehatan. Dia tidak mau gara-gara ini ceramah dipotong, besok semua masuk kantor, keluar ke pasar nggak pakai masker. Pas ditangkap sama Satpol PP, kenapa tidak pakai masker? Kalau tidak mati, kata Allah. Kita ahlu sunnah wal jamaah, ada ikhtiar, hand sanitizer,
jangan bersalaman, protokol kesehatan. Kalau sudah jaga, pakai cuci tangan, pakai ukur suhu badan, tetap juga kena, berarti sudah qadar Allah, takdir Allah SWT. Kita tak ada daya, tak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Saya masuk pesawat, pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Menurut saya tidak ada yang kenal saya. Begitu saya duduk di kursi pesawat, yang sebelah kanan saya berbisik, apa kabar Ustaz? Tak lama dia keluarkan dari kantongnya kertas alkohol. Habis itu dia kasih satu saya. Saya lihat bagaimana cara dia menyapukan kertas itu. Saya nggak mau bertanya, masa profesor nanya? Saya pegang. Dia buka, dia sapu tangannya, dia sapu kursi di samping. Pegangan saya itu di kursi sapunya juga. Saya mulai khawatir, jangan-jangan muka saya pun mau disapunya juga. Habis itu disapunya kursi bagian depan, sambil berisik dia berkata, kita mesti sama-sama menjaga Ustaz. Lalu saya balas, saya buka pula kertas saya sapu pula kursi dia. Lalu saya bilang, kita memang mesti sama-sama menjaga. Tidak ada yang salah, dia tidak tersinggung karena dia sedang menjaga dirinya. Saya pun tak terlalu tersinggung karena saya sedang menjaga diri saya. Tapi yang menyenangkan saya bisa membalas satu sama satu. Orang kalau dia bersaudara, dia tidak akan sakit hati. Datang tamu ke rumah saya suguhkan minuman, buah, kue, makanan. Apa kata dia? Saya sedang puasa. Saya nggak tersinggung. Kenapa? Karena saya tahu ngajinya sama. Dia punya dalil. Faman syaa falyasum. Siapa yang sedang puasa, silakan teruskan puasa sedang bertamu. Waman syaa falyuftir. Siapa yang mau berbuka, silakan. Ibu sedang puasa, sampai ke rumah teman sahabat kajian Al-Kanza, lihat mereka ada makanan, tergantung. Mau makan silakan, mau teruskan puasa silakan. Kalau Ustaz Somad dalam posisi gitu gimana Pak Ustaz? Saya lihat dulu lauknya apa. Kalau saya lihat ikan manis dari Kendari, saya batalkan. Tapi kalau ikan dari Pekanbaru, saya teruskan puasa. Kenapa begitu? Karena ikan di Kendari matinya sekali. Ikan di Pekanbaru matinya 5 kali. Dari laut ke sampan sekali. Habis itu ke pasar pagi sekali. Di kulkas sekali. Masuk kuali sekali. Dipanaskan 2 hari sekali. Cuman gara-gara ikan itu kita batal puasa, sayang lah. Apalagi kalau cuma ikan asin nasi kotak. Bagus kita teruskan puasa. Saya sebagai tuan rumah tidak kecewa, tidak sakit hati. Kenapa? Karena kami tahu sama-sama punya dalil. Dan dia pun sebagai tamu tidak merasa berat hati. Tapi kalau kita tidak ngaji Bu, tidak ngaji Pak, itu sakit hati kita. Si Anu kemarin datang ke rumahmu? Iya. Sudah kau sediakan makanan, minuman, buah-buahan, dessert, semua, manisan, sudah. Makan dia? Enggak. Sombong kali ya. Baru ngaji 2 kali. Itu pun lewat YouTube. Paket pun pakai wifi tetangga. Macam penghuni surga aja dia. Muncul rasa hasad, rasa dengki, rasa marah. Kita kalau bersaudara, kita nggak sakit hati melihat tetangga, sahabat, kerabat, saudara kita punya nikmat lebih. Rumah dia lebih besar, alhamdulillah. Nanti kita bisa yasinan, nggak sempit-sempit duduk. Mobil dia lebih besar, alhamdulillah. Kita senang hati. Tapi kalau kita bersaudara hanya di mulut, hati kita sakit Bu. Berapa banyak orang melihat tetangganya bangun rumah, demamnya naik. Diperiksa sama Pak Dokter Puskesmas. Covid Pak? Enggak. Terus apa? Mungkin karena tetangga pulang dari pesta, naik asam urat, naik asam lambung, semua asam naik. Padahal tidak ada apa-apa sebelumnya. Gara-gara apa? Gara-gara tadi di tempat pesta ada tamu yang gelangnya besar betul. Itu tidak akan terjadi di Al-Kanza. Kenapa? Karena ibu-ibu di Al-Kanza baju lengannya panjang. Gak mungkin pakai gelang di luar baju. Berapa banyak orang pergi kondangan, sebentar-bentar gatal lehernya.
mau menunjukkan rantainya yang besar. Itu tidak akan terjadi di majelis Al-Kanza. Kenapa? Jilbabnya panjang. Gak mungkin dia pakai rantai di luar jilbab. Ketahuan betul. Jadi istri-istri bapak kalau sudah masuk komunitas Al-Kanza dan masuk surga itu nanti tidak sendirian, berkomunitas-komunitas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka nanti akan digiring ke dalam surga zumara, berkomunitas-komunitas, dipanggil malaikat. Komunitas dari Pulau Sulawesi. Yang pertama Al-Kanza. Tentu yang masuk duluan penasehat, pembina. Tiba-tiba pas masuk komunitas-komunitas Al-Kanza, ibu-ibu semua, ada satu yang pakai peci. Ditanya malaikat, kau Al-Kanza? Tidak. Terus kenapa kau masuk sini? Aku pernah ceramah sekali di Al-Kanza. Syafaat orang-orang soleh. Banyak hal dalam hidup saya tidak berdoa, tapi saya dapat. Tak pernah saya doa walau sekali pun, tapi saya dapat. Kenapa Allah kasih? Karena ada orang lain yang mendoakan saya. Boleh jadi kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri, Allah tak kabulkan. Tapi kalau dia berdoa untuk saudaranya, dikabulkan Allah. Kenapa? Karena doanya untuk saudaranya pastilah dari lubuk hati yang paling tulus, suci, murni. Kalau saya berdoa untuk diri saya, ya Allah jadikan aku begini, belum tentu ikhlas. Karena ada keakuan, aku, saya. Tapi kalau ibu-ibu di tengah malam berdoa, ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad, lihat dia kurus sekali macam mau mati. Aku takut dia terbang jauh-jauh, transit segala macam, panjangkan umurnya. Pastilah doanya itu dari lubuk hati yang paling dalam. Sampai tengah malam dia tahajud, jam 2 malam orang lelap tidur, dia berdoa meneteskan air mata. Kenapa dia begitu khusyuk berdoa? Karena dia ketua panitia. Hotel sudah di booking, ketua DPRD 2 sudah diundang. Kalau sampai ustadz ini tak jadi datang, hancur semuanya gitu. Maka khusyuk sekali doa. Masya Allah, tabarakallah, ibu bapak. Semua yang hadir ini insya Allah masuk dalam surga Allah SWT.